Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, renungan yang akan menguatkan hati kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang berada di dalam kegelapan, berada di suatu tempat yang begitu gelap gulita, apakah yang paling diperlukan oleh mereka? Apakah yang paling diperlukan, hal utama yang diperlukan semua orang ketika berjalan di kegelapan yang pekat? Tentu yang mereka perlukan bukanlah uang, kendaraan yang mewah, bukan apapun sejenis hal yang begitu menggiurkan hati, bukan. Tetapi yang dibutuhkan ketika orang berada di dalam kegelapan yang pekat hanyalah satu, yaitu terang. Yang dapat membantu dia berjalan, yang dapat membantu dia melihat sekelilingnya. Pelita yang dipakai oleh Mazmur di dalam nats ini oleh Raja Daud, dia mengibaratkan bahwa firman Tuhan itu ibarat terang dan pelita dalam hidupnya yang sangat dia butuhkan sebagai penuntun hidupnya. Ia tidak menggunakan pelita ini, kata pelita, untuk menyoroti hidup orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Karena dia sadar dunia ini memiliki banyak kegelapan, sehingga dia membutuhkan terang agar dapat berjalan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Pelita yang dipakai di dalam nats ini adalah sebuah benda dalam tradisi atau budaya Yahudi, satu bagian dari kaki dian dalam tabernakel atau Ka'bah. Umumnya akan dipakai orang pada masa itu sebagai alat penerang dalam keadaan sangat darurat. Berarti pelita, firman Tuhan yang diibaratkan pelita itu benar-benar dapat diandalkan di kondisi darurat sekalipun, mampu memberikan terang di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat menarik apa yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan. Dunia, tempat di mana kita berdiam saat ini, memiliki banyak kegelapan. Apakah saja kegelapan itu? Kita menjalani hidup ini diliputi oleh kegelapan di berbagai aspek. Apakah kita menyadari itu? Kegelapan itu adalah karena kita berada di dalam kondisi dunia yang dihantui oleh rasa was-was. Kegelapan karena kita di dunia ini dihantui oleh rasa ketakutan. Takut keuangan tidak cukup, takut anak-anak kita tidak berhasil, takut anak-anak kita menyimpang kehidupannya. Ada banyak ketakutan dan ketidakpastian yang kita alami di dunia ini. Itulah yang disebut dengan kegelapan. Bagi setiap orang yang ada di dunia ini, rasa takut, khawatir, cemas, memikirkan apapun itu, atau sakit, penyakit yang sedang dialami Bapak, Ibu, saudara-saudari, pergumulan yang sedang dialami oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu bisa jadi kegelapan yang kita alami sekarang, kegelapan pekat yang kita alami sekarang, membuat kita tidak tahu berjalan, membuat kita bingung, membuat kita frustasi, stres, depresi. Kegelapan yang kita alami dalam kondisi hidup yang sedang kita lalui sekarang sering membuat kita menjadi tidak tahu arah. Seolah semua menjadi hilang dan gelap. Di kondisi demikian, Raja Daud berkata, firman Tuhanlah menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Khotbah hari ini, renungan hari ini ingin mengajak setiap orang
agar tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan sama halnya seperti orang yang hidup di dalam kegelapan. Maka di dalam renungan hari ini kita diajak untuk kembali mencintai firman Tuhan. Memaksa diri kita untuk mencintai firman Tuhan. The first, ketika kita akan melalui hari-hari kita, yang pertama kita lakukan adalah mencari Tuhan, mencari firman-Nya, karena itu yang menguatkan kita. Seperti yang Bapak Ibu lakukan, mengawali hari harus mendengar firman Tuhan, supaya apapun nanti yang terjadi sepanjang hari ini, kegelapan-kegelapan yang menanti kita itu tidak membuat kita takut. Karena apa? Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Itulah kenapa setiap orang percaya harus berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dikatakan bahwa Injil atau firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa Yunani kekuatan adalah dinamais, dinamo dalam bahasa Indonesia. Dinamo dipakai sebagai alat untuk menekankan tenaga, untuk menambah daya. Supaya bisa ada energi, bisa bergerak, dipakailah dinamo. Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan itu dalam alat-alat mesin tertentu. Dan firman Tuhan itu dikatakan kekuatan, dinamo bagi kita. Jadi Amang Inang, kalau lemah sekarang karena pergumulanmu, maka kembalilah kepada firman Tuhan, karena itulah dinamo kita, itulah kekuatan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan di tengah kehidupan yang sulit ini kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan. Padahal itulah kekuatan kita, itulah pelita dan terang hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, biarlah hari ini kita semakin mencintai firman Tuhan, yang adalah kekuatan dinamo bagi kita, pendorong bagi kita. Dan di tengah kehidupan yang gelap ini, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi sekarang, saudara-saudari yang hadapi sekarang, membuat kita sedih, kesehatan kita menurun mungkin, ekonomi menurun, atau anak-anak juga menurun kebaikannya, maka kembalilah kepada firman Tuhan, supaya firman menguatkan kita. Semoga kabar baik hari ini, firman hari ini menguatkan saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena segala kebaikan-Mu yang kami terima pada saat ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, segala karunia-Mu yang tercurah bagi kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman kebenaran firman pada saat ini, yang menguatkan kami untuk menjalani hidup yang kami lalui di tengah kegelapan ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati hidup kami. Apapun yang akan kami lakukan pada hari ini, kami berserah kepadamu, sertai dan lindungilah kami, sertai dan lindungilah keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah, untuk setiap jemaat-Mu yang sedang lemah, terbaring lemah karena sakit penyakit, dan karena kondisi kesehatan yang menurun. Tuhan berilah dan jamahlah mereka supaya memperoleh kesembuhan. Bila ada yang sedang berduka dan bergumul, Tuhan berilah pengharapan, Tuhan berilah penghiburan. Inilah doa kami ya Tuhan Allah, ampunilah dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudari pada hari ini. Kiranya tetap dalam keadaan sukacita dan penuh berkat daripada Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.